Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Pak. Klein mengulurkan tangan, dan menangkap surat yang terasa agak berat itu. Utusan kerangka besar itu tidak tinggal lama. Ia langsung terurai menjadi air mancur tulang belulang. Satu demi satu tulang jatuh ke geladak, lalu menghilang, seolah-olah tidak ingin tinggal lebih lama sedetik pun. Dengan surat tergenggam erat di tangannya, Klein tidak menundukkan kepala untuk memeriksanya. Sebaliknya, ia secara naluriah berbalik, dan menatap tangga kayu yang menuju ke kabin kelas 1. Ia melihat Donna dan Denton dengan mata terbelalak, dan mulut menganga, seakan-akan mereka ingin berteriak melihat pemandangan itu, tetapi semua yang mereka saksikan sudah berakhir, sebelum mereka sempat mengeluarkan suara. Akibatnya, mereka bahkan sempat meragukan, apakah itu hanya halusinasi. Anak-anak yang memakan daging awetan khusus di Pelabuhan Damir, akan memperoleh spirit vision sementara, sampai tingkat tertentu. Alis Klein bergetar pelan, ketika ia mengangkat jari telunjuk tangan kirinya secara tegak, dan menempelkannya ke bibirnya, untuk membungkam kedua bocah itu, sama seperti yang ia lakukan saat perburuan Murloc berlangsung. Donna, yang sudah cukup tinggi untuk usianya, segera mengangkat tangan, dan menutup mulutnya. Ia mengangguk dengan campuran rasa takut dan kegembiraan, menandakan bahwa ia mengerti. Ketika ia melirik ke bawah secara diagonal, ia melihat adiknya masih linglung. Ia cepat-cepat meraih lengan Denton, dan menekan tangannya ke mulutnya. Cliff dan Cecil merasakan, ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka. Mereka berhenti dan menatap Klein, tetapi tidak menemukan apapun. Menghadapi tatapan mereka, Klein mengangguk dengan tenang, dan melanjutkan langkah menuju kamarnya. Sebuah koin emas telah muncul di tangannya, tanpa seorang pun menyadarinya. Koin itu dilempar ke atas, berputar-putar seolah memiliki kehidupan. Ding! Koin emas itu jatuh dengan sisi angka menghadap ke atas, menandakan hasil negatif. Ini berarti, insiden kecil tadi tidak akan membawa dampak buruk bagi Klein. Serius, utusan yang sekarang ini sama sekali tidak sopan. Tidak seperti yang sebelumnya yang akan menepuk bahuku, atau menyenggol tubuhku untuk memberi peringatan lebih dulu, atau langsung mengubah sekelilingku menjadi dunia roh, agar orang biasa tidak bisa melihatnya. Klein menyindir dalam hati, sambil mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Ia duduk di tepi ranjang rendah, menyalakan lilin yang panjangnya tinggal setengah, lalu membuka surat balasan dari Tuan Azik. Saat ia mengeluarkan benda-benda di dalamnya, yang pertama kali menarik perhatiannya adalah kartu Black Emperor. Menatap wajah yang membuatnya kesal itu, Klein mengembuskan napas lega, dan menenangkan kekhawatirannya. Ia tidak takut Tuan Azik tidak akan mengembalikannya, karena ia memiliki tingkat kepercayaan minimum. Lagi pula, formula ramuan dan ritual yang bersesuaian bisa disalin, dan hanya sifat konvergensi dari material tingkat tinggi yang tidak dapat ditiru. Dan karena ini jelas bukan jalur Azik, juga bukan salah satu jalur yang bisa ia tukar, maka seorang tokoh kuat sepertinya tidak membutuhkan benda itu. Yang dikhawatirkan Klein adalah utusannya dirampok, sehingga kehilangan kartu blasfemi, yang akan sangat membantunya ketika berada dalam keadaan tubuh roh. Hal itu bukan tidak mungkin. Jumlah makhluk aneh di dunia roh sulit dihitung, sehingga tidaklah sulit bertemu beberapa yang ahli melacak utusan, dan merampok mereka. Kartu Black Emperor itu dikembalikan, bersama peluit tembaga dari Numinous Episcopate. Setelah menyimpan sementara kedua benda itu, Klein membuka surat penting tersebut, dan membaca balasan Azik. Kartu yang menggambarkan Black Emperor itu, mengingatkanku pada beberapa adegan tertentu. Blood Emperor yang setinggi gunung, mengenakan jubah merah, dengan matanya yang sangat gila, hampir tanpa rasionalitas. Ia berada di ambang kehilangan kendali. Ada Black Emperor sejati yang telah bangkit kembali. Dia duduk di atas singgasana raksasa, memandang rendah ke seluruh daratan. Ketika aku mendongak ke arah mereka, aku kehilangan kesadaran saat Blood Emperor menatapku. Seharusnya, dalam suatu bentuk,
Aku pernah berpartisipasi dalam Perang Empat Kaisar, tetapi rincian pastinya masih perlu kuingat kembali. Mungkin, karena luka dari masa itu, aku terus-menerus kehilangan ingatan, seiring aku berulang kali mati dan terbangun kembali. Legenda tentang harta karun Death di Laut Berserk tidak membangkitkan ingatan apapun. Mungkin aku akan bisa merasakan sesuatu, dan secara alami tertarik padanya, ketika aku bepergian dengan kapal ke benua selatan, dan melewati laut itu. Pengalaman pemilik peluit tembaga itu menyerupai ritual milik seorang Undying, tetapi juga memiliki perbedaan yang jelas. Aku dapat merasakan aura kejahatan dan firasat bahaya. Aku percaya pemilik peluit tembaga itu berada dalam keadaan yang aneh dan mengerikan. Sebaiknya kau tidak meniup peluit tembaga itu dan memanggil utusannya. Itu akan membawa bahaya ekstrim. Kita bisa melakukan percobaan lebih lanjut ketika aku sepenuhnya memulihkan ingatanku dan memahami apa sebenarnya makna pengalaman itu. Bulu yang ditinggalkan oleh pemilik peluit tembaga yang kau sebutkan dapat digunakan dalam ranah makhluk undead. Itu adalah material unik yang kaya akan spiritualitas. Ketika aku mengingat lebih banyak hal, aku akan menyusun pengetahuan tentang beberapa ritual dan jimat yang bisa kau gunakan dengannya. Berbicara tentang ini, aku teringat bahwa kau pernah bertanya kepadaku tentang metode untuk menghilangkan korupsi mental dari sebuah karakteristik Beyonder. Ini kemungkinan akan membutuhkan waktu lebih lama. Setidaknya, dalam aspek ini aku masih kosong. Selain itu, aku samar-samar mengingat bahwa di benua selatan ada makhluk aneh yang disebut manusia berbulu. Sebaiknya kau menyegel kartu itu. Jika tidak, ia mungkin akan menarik musuh kuat dan banyak bencana. Aku bisa memberimu beberapa teknik. Ini tidak terlalu sulit. Pertama, dinding spiritualitas yang telah disempurnakan. Seperti yang diduga, kartu blasfemi memang memiliki efek ketertarikan ketika diaktifkan. Untungnya, aku telah meninggalkannya di atas kabut abu-abu sebelumnya. Menurut deskripsi Tuan Azik, ia seharusnya bukan Death yang kehilangan ingatan. Jika tidak, ia tidak akan mendongak kepada Blood Emperor dan Black Emperor. Kemungkinan besar ia adalah putra Death, yang ikut serta dalam Perang Empat Kaisar dengan mendampingi dewa itu. Sayangnya, ia menderita luka parah. Sambil berpikir demikian, Klein menghasilkan nyala api dan membakar surat itu. Kemudian, ia mencoba teknik penyegelan dan mempraktekkan apa yang Azik ajarkan dalam surat tersebut. Setelah menyelesaikan semuanya, ia mengadakan sebuah ritual dan membawa kartu Black Emperor serta peluit tembaga Numinous Episcopate ke ruang misterius di atas kabut abu-abu, menghilangkan segala kemungkinan terjadinya kecelakaan. Tidak diragukan lagi, Klein sama sekali tidak ingin tiba-tiba bertemu Raja Lima Lautan, Nas, di tengah laut. Pagi-pagi sekali, matahari terbit di atas cakrawala dan mewarnainya dengan emas. Klein pergi ke kafetaria prasmanan kelas 2, yang persediaannya tidak terlalu lengkap, memakan 2 potong roti panggang, dengan bacon dan mentega, lalu meminum secangkir teh lemon. Setelah perutnya terisi, ia pergi ke geladak untuk menghirup udara segar, dan menikmati pemandangan indah pagi hari. Kemudian, ia melihat Kapten Elan yang mabuk kembali, dengan pedang lurusnya terayun-ayun. Mengingat insiden semalam, Klein mendekat dan berkata tanpa senyum, "Selamat pagi. White Shark tidak merepotkanmu kan? Dia seharusnya bisa memastikan bahwa aku adalah penumpang White Agate." Mengenakan mantel merah tua, Elan melepas topi berbentuk kapal dan tertawa. "Itu masalahnya sendiri. Sebenarnya, dia ingin kau membayar setengah biaya perbaikan meja bar, tapi itu tidak seberapa. Hanya beberapa soli. Kebetulan aku menang 6 pound semalam dan memberinya sedikit tip tambahan, jadi masalahnya selesai." "Kapten, apakah kau takut seorang petualang gila sepertiku akan meledakkan semuanya demi harga diri, sehingga kau memilih menanggung ganti ruginya?" Klein terdiam beberapa detik. "Aku mengerti." Lalu, ia berbalik dan berjalan kembali ke haluan, meninggalkan 2 kata lembut, "Terima kasih." Ketika Klein kembali ke posisinya semula, ia merasakan angin laut menerpa wajahnya. Ia perlahan mengembuskan napas, merasa bahwa
Memaksakan sebuah persona itu sungguh menyebalkan. Setelah menikmati hembusan angin sebentar, ia hendak kembali ke kabin, ketika dua sosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Mereka adalah Donna dan Denton. Cecil, yang bertugas melindungi mereka, berada beberapa langkah jauhnya. Donna jelas tidak tidur nyenyak semalam. Matanya sembab, dan wajahnya muram, tetapi semangatnya tinggi. Ia jelas sedang meniru cara klien menikmati pemandangan, tetapi matanya bergerak lincah ke sana kemari. Saat Denton, yang keadaannya mirip dengannya, hendak berbicara, Donna lebih dulu membuka mulut. "Paman, siapa yang tadi malam itu?" Sambil berbicara, ia menatap ke depan tanpa menoleh, tetapi tubuhnya sedikit gemetar, seolah sedang mengingat kembali adegan yang ia lihat. "Itu adalah seorang utusan. Anggap saja dia sebagai tukang pos," jawab Klein, juga tidak menatap kedua anak itu, seolah-olah ia sedang membicarakan sarapannya. "Utusan?" Denton hampir kehilangan kendali atas volume suaranya. Dunia ini sangat luas, jadi tentu saja ada beberapa makhluk aneh di dalamnya. Percayalah padaku, meskipun makhluk itu terlihat sangat ganas dan menakutkan, sebenarnya ia sangat lembut dan profesional. Ia hanya mengantarkan surat untukku, atas nama seorang teman yang berada sangat jauh. Klein menjelaskan dengan ringan, berusaha menggambarkan utusan setinggi 4 meter itu sebagai sosok yang malang, lemah, dan tak berdaya. Setelah semalam penuh kepanikan, dan karena ia sama sekali tidak terluka, Donna menjadi jauh lebih tenang. Matanya berbinar saat ia berkata, "Wah, itu luar biasa. Seperti mendengarkan sebuah cerita." "Keren sekali." Denton juga mengungkapkan pendapatnya. Lalu, ia bertanya dengan bingung, "Tapi kenapa tidak ada orang lain yang melihatnya? Tidak ada yang bereaksi?" "Itu karena hati kalian murni." Klein tersenyum. "Itu adalah kebohongan putih. Lagi pula, ia tidak mungkin mengatakan bahwa itu masalah daging awetan khusus. Itu hanya akan membuat dua bocah penasaran itu tak tahan untuk mencobanya sendiri. Dengan cara ini, mengabaikan fakta bahwa mengonsumsinya dalam jumlah besar akan membuat orang jatuh sakit, sekedar mengaktifkan spirit vision secara acak adalah hal yang sangat berbahaya." Meskipun Klein sekarang bisa mempertahankan konsumsi spirit vision dalam waktu lama, pada akhirnya ia tetap tidak berani membiarkannya terus terbuka. Terkadang, melihat hal-hal yang seharusnya tidak dilihat, bisa berujung pada kegilaan atau kematian. "Bisakah kita punya utusan sendiri?" tanya Donna, penuh rasa ingin tahu dan kegembiraan. "Itu tergantung pada keberuntungan," jawab Klein singkat dan tenang. Ia tak bisa menahan diri untuk menyindir dalam hati, "Aku sendiri saja bahkan tidak punya utusan." Untuk mendapatkan seorang utusan, ia harus merancang ritual pemanggilan yang akurat dan menyiapkan kontrak makhluk dunia roh yang sesuai. Itu adalah bidang pengetahuan yang sangat khusus, dan melakukannya secara sembarangan sangat mudah memanggil sesuatu yang buruk, sehingga Klein tidak berani mencobanya dengan gegabah. "Iya ya?" Donna menatap ke depan dengan penuh harap. Lalu, dengan suara kecil ia berkata, "Paman, kami akan merahasiakannya untukmu." Di sampingnya, Denton mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, seorang penumpang baru yang berniat naik di pelabuhan Damir, membawa kopernya dan berjalan ke geladak. Setelah mengirim telegram, Blazing Danitz mempertimbangkan bahwa kapten mungkin akan memberinya instruksi tertentu. Karena itu, ia memutuskan untuk mempersingkat liburannya dan menunggu perintah di ibu kota Kepulauan Rorstedt. Melalui jalurnya sendiri, ia mendapatkan tiket, mengenakan wig, menghitamkan alisnya, dan dengan mudah naik ke White Agate, menunggu kapal itu meniup peluitnya. "Hah, seperti kata Kaisar Rosel, orang yang cakap memang selalu harus bekerja sedikit lebih banyak." Saat Danitz berjalan menuju kabin, ia melihat sekeliling dengan santai. Tiba-tiba, ia melihat sosok yang familiar. Itu adalah seorang petualang muda berjas hitam, berpenampilan lembut namun berhati gila. Ia berdiri di haluan kapal, tersenyum padanya seperti seorang gentleman. Otot-otot di wajah Danitz mulai menegang.
Menemukan seorang bajak laut dengan nilai buronan 3.000 pound naik ke kapal dengan penyamaran, Klein segera merasa waspada. Ia tersenyum kepada Denton dan Donna yang berada di sampingnya, lalu berkata, "Aku punya seorang teman." Ia berjalan dengan tenang menuju boatswain keempat Vice Admiral Iceberg, menatap lurus ke arah pihak lawan. Senyum Blazing Danitz membeku ketika ia melihat petualang muda itu. Darah gila mengalir deras di pembuluhnya, perlahan mendekat. Tiba-tiba sebuah pikiran muncul. Lari. Lari secepat mungkin. Lakukan yang terbaik untuk kabur. Bahkan kalau aku harus menggunakan kekuatan Beyonder dan membongkar identitasku, aku harus segera melarikan diri. Di matanya, petualang yang pendiam dan dingin itu adalah monster sejati yang diselubungi kulit manusia. Tepat ketika Danitz hendak bergerak, ia mendadak menenangkan diri karena teringat kejadian semalam. Petualang itu tidak menyerangnya dan bahkan membiarkannya pergi. Artinya, dia tidak harus berniat memusuhiku untuk memburuku. Dia bisa diajak berunding untuk menyelesaikan krisis ini. Kabur secara langsung hanya akan memicu konflik. Berbagai pikiran melintas di benak Blazing Danitz. Mengandalkan pengalamannya yang kaya, ia memaksa mengendalikan kakinya dan tampak menunggu di tempat. Klein berjalan mendekat, selangkah demi selangkah, sambil tersenyum. "Selamat pagi. Kita bertemu lagi." Senyum lembut dan sopan itu membuat Danitz bergidik tanpa alasan yang jelas. Ia mengatupkan bibir dan berkata, "Selamat pagi." Klein mempertahankan personanya, ekspresinya berubah dingin. "Apa yang kau lakukan di kapal ini?" "Menuju Kepulauan Rorstedt," jawab Blazing Danitz, yang juga tergolong bajak laut terkenal, dengan jujur. "Mengapa kau ke sana?" tanya Klein dengan tenang. Danitz memaksakan senyum dan berkata, "Menunggu perintah kapten kami, mungkin akan ada misi yang diatur untukku. Dia mungkin akan mengusirku dari kapal. Bagaimanapun, membiarkan bajak laut naik kapal adalah potensi resiko." Setelah selesai bicara, Danitz berspekulasi tentang kemungkinan perkembangan situasi. Baginya, ini sudah merupakan hasil yang cukup baik. Paling-paling, ia hanya akan menyia-nyiakan satu tiket. Klein terdiam, diam yang membuat rambut Danitz berdiri. Baru setelah 5 atau 6 detik, ia kembali berbicara. "Kabin mana yang kau tempati?" "Kelas 1, kamar 312. Danitz mengangkat tiket di tangannya setinggi mata. Ia tidak berani menunduk. Takut musuh memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan mendadak. Klein mengangguk samar. "Ada kamar pelayan?" "Ada," jawab Blazing Danitz secara refleks, namun hatinya kebingungan. Ia sama sekali tidak tahu mengapa pria itu menanyakan hal tersebut. Lalu ia mendengar pria itu berkata dengan nada datar, seolah berbicara kepada bawahan, "Kau akan tidur di sana." "Di mana?" "Aku akan tidur di kamar pelayan. Bukankah kau akan mengusirku dari kapal?" Danitz agak tertegun dan spontan berkata, "Kenapa?" Klein meliriknya dan mengucapkan satu kata dengan suara samar, "Sandra." "Sandra?" Dia khawatir aku adalah agen yang ditanam di kapal, memudahkan armada bajak laut menjarah White Agate. Jadi dia berencana menjadikanku Sandra? Itu masuk akal. Jika memang seperti yang dia curigai, mengejarku turun dari kapal pun tidak akan menghentikan serangan armada bajak laut. Lebih baik menahanku sebagai Sandra untuk membantu negosiasi. Sialan. Aku benci tipe orang arogan dan dingin yang tidak banyak bicara seperti ini. Mereka selalu cuma mengatakan satu atau dua kata, atau bahkan hanya satu bunyi, dan membiarkanku menebak sisanya. Jika aku memang bukan tandingannya, aku tidak akan mau bergaul dengan orang seperti itu. Kenapa sebelumnya aku sempat berpikir temperamennya cocok dengan seleraku? Aku pasti gila. Danitz menggertakkan gigi dalam hati. Baik. Ia menghembuskan napas tak berdaya. "Ke kabinmu," kata Klein, tetap mempertahankan persona German Sparrow yang sempurna. Blazing Danitz membawa koper, dengan enggan menuntun monster berselubung kulit manusia itu ke kabin. Mereka naik ke geladak atas dan tiba di kamar 312. Setelah membuka pintu, Klein melirik sekilas,
dan mendapati tempat itu beberapa kali lebih baik daripada kelas 2. Ruang tamunya sekitar 30 meter persegi, dan terhubung dengan satu kamar tidur utama serta 3 kamar pelayan. Ada kamar mandi terpisah, lemari pakaian standar, dan sebuah meja mahoni. Danitz meletakkan kopernya dan melirik kamar-kamar pelayan. Tiba-tiba ia memikirkan satu pertanyaan penting. Kamar tidur utama akan dibiarkan kosong begitu saja? Begitu selesai berbicara, ia sudah tahu jawabannya. Itu milikku. Klein tersenyum dengan sikap seorang gentleman. Seperti dugaan, untuk mengawasiku. Danitz merasa tertekan. Klein mondar-mandir di atas karpet, dan berkata sambil menunjuk ke pintu, "Ikut aku turun." "Baik." Danitz sedikit linglung, tidak yakin apa yang sedang direncanakan pria itu. 2 petualang dan bajak laut terkenal itu segera tiba di kabin kelas 2, dan menemukan kamar asli Klein. Setelah membuka pintu, Klein tidak masuk. Ia menunjuk ke dalam dan berkata kepada Danitz, "Rapikan barang-barang di atas meja dan masukkan ke koper." "Apa? Merapikan barang? Kau ingin aku membantu merapikan?" Danitz hampir terpana. Dalam sekejap, amarah melonjak ke kepalanya. "Bagaimana mungkin aku, Blazing Danitz, Boatswain keempat Vice Admiral Iceberg, bajak laut terkenal dengan buronan 3.000 pound, diperintah seperti seorang pelayan? Harga diriku dan reputasiku tidak mengizinkan penghinaan seperti ini." Klein meliriknya dingin ketika melihat Blazing Danitz berdiri kaku seperti patung. Tubuh Danitz tiba-tiba bergetar. Ia menarik napas dalam-dalam, dan menjawab dengan senyum yang lebih buruk daripada menangis, "Baik." Dengan perasaan terhina, ia membungkuk dan masuk ke kabin yang langit-langitnya tidak terlalu tinggi, dengan cepat memasukkan barang-barang yang tercecer ke dalam koper. Tanpa perlu diingatkan Klein, ia menata semuanya dengan rapi, bahkan lebih teliti daripada saat mengurus barangnya sendiri. Setelah selesai, ia membawa koper dan mengikuti Klein naik ke atas. Sepanjang jalan, ia selalu tergoda untuk menyerang punggung pria itu secara diam-diam, tetapi pada akhirnya ia menahan diri. Setelah kembali ke kamar 312, Danitz mengertakkan gigi, menelan ludah, dan berkata, "Bagaimana aku harus memanggilmu?" "German Sparrow," jawab Klein singkat. "German Sparrow." Danitz mengunyah nama itu dalam hati, bersumpah bahwa ia pasti tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini. Ia berikrar suatu saat nanti akan membuat pria di hadapannya merasakan hal yang serupa. "Kapten pasti akan membantuku," pikirnya penuh harap. Demi menjaga persona, Klein tidak memilih kursi malas. Ia secara acak memilih kursi kayu keras untuk diduduki. Ia bersandar, tubuh sedikit membungkuk, kedua tangan terkatup, lalu berkata kepada Blazing Danitz, "Ceritakan kepadaku tentang bajak laut terkenal yang kau kenal." "Ada banyak," jawab Danitz, merasa agak kebingungan. Ia berdiri di tempatnya, takut bergerak, seperti seorang pelayan. Klein perlahan melengkungkan bibirnya dan berkata, "Urutkan berdasarkan nilai buronan." Dengan itu, ia menunjuk kursi di hadapannya. "Duduklah." Dengan lega, Danitz segera duduk. Ia tiba-tiba merasa pria itu tidak terlalu buruk. Setidaknya, ia bersedia memberinya tempat duduk. White Agate berlayar ke laut lepas, dan melaju dengan kecepatan 13 knot hingga tengah hari. Blazing Danitz, yang mulutnya sudah kering karena terlalu banyak bicara, akhirnya diizinkan berhenti. Ia mengambil tiketnya, dan menuntun Klein ke restoran kelas 1. Restoran itu didekorasi dengan elegan, dengan pemain biola memainkan musik di sudut, serta sekat-sekat yang memisahkan meja untuk menjamin privasi saat bersantap. Setelah berjalan beberapa langkah, Klein bertemu keluarga Donna dan Cliffs. Mereka menempati meja besar, dan sedang menunggu pelayan menyajikan hidangan. "Paman Sparrow." Karena rahasia yang mereka bagi bersama, bocah kecil Denton mengubah cara ia menyapanya. Donna berkedip, sepenuhnya mengekspresikan kebingungannya. Ia jelas ingat bahwa Paman Sparrow tinggal di kabin kelas 2, dan seharusnya tidak berada di restoran ini. Klein melambaikan tangan sambil tersenyum sebagai salam, lalu menunjuk Danitz dan berkata,
Dia yang mentraktir. Begitukah? Donna menatap Danitz dengan rasa ingin tahu. Mereka merasa pria gentleman itu tampak aneh, terutama alisnya yang terlihat sangat tidak alami. Cliff meletakkan garpu dan pisaunya, lalu setelah 2 detik hening, bertanya, "Temanmu?" Klein terkekeh dan menoleh ke Danitz. "Menurutmu, apa jawaban yang seharusnya?" Danitz mengertakkan gigi, lalu memaksakan senyum. "German pernah menyelamatkanku." "Ya, itu benar. Kalau tidak, mungkin aku sudah dibunuh olehnya demi mengklaim hadiah buronan." Danitz menghibur dirinya sendiri. Cliff menatap Danitz dari atas ke bawah beberapa kali, dan tidak berkata apa-apa lagi. Melewati keluarga Donna, Klein menemukan meja di dekat jendela. Pelayan datang dengan antusias dan menyerahkan menu. Stik arang, hati angsa merah goreng anggur, salad sayur. Danitz memindai menu dan tak bisa menahan desahan. Kapal yang singgah untuk mengisi perbekalan setiap 2 atau 3 hari, memang lebih baik. Banyak makanan segar. Kalau bertemu kapal yang mengapung di laut selama 1 atau 2 minggu, kau hanya bisa bergiliran antara bir, daging awetan, dan berbagai makanan kaleng. Monoton sekali sampai membuatmu gila. Tapi, laut sendiri juga menyediakan makanan segar. Haha, tentu ini membutuhkan penilaian yang memadai. Kami pernah punya seorang pelaut yang mendapatkan lobster cantik, tapi malah diare sampai pantatnya hampir. Sebagai bajak laut, ia terbiasa menggunakan bahasa kasar dalam deskripsi. Namun setelah melihat ekspresi German Sparrow, ia mengganti kosakatanya. Diare sampai pantatnya hampir lepas. Aku punya alasan untuk mencurigai ada faktor lain. Meski kaptenmu seorang wanita, seharusnya hanya ada sedikit wanita di kru. Selain itu, para pelaut yang lama tak bisa naik ke darat pasti kehausan. Klein menyindir dalam hati, mengambil menu, lalu menarik garis sesuai harga. Semua ini baik. Ekspresi pelayan sama sekali tidak berubah. Saat itu, Klein melihat Kapten Elan masuk ke ruang makan dan lewat, jadi ia sekedar menyapanya. Ketika menoleh kembali, ia melihat Blazing Danitz sudah menatap keluar jendela, seolah sedang menikmati pemandangan. "Kapten mengenalmu?" tanya Klein dengan nada yang mendekati pernyataan. Danitz mengeluarkan tawa hampa. "Kami pernah bertarung dengan krunya saat dia masih boatswain di Wilhelm V. Selain itu, aku juga tergolong bajak laut yang cukup terkenal." Sampai di sini, Danitz teringat situasinya saat ini, dan mendadak merasa murung. Maka, ia mengganti topik. "Aku selalu penasaran, kenapa Jas Allen tiba-tiba keluar dari angkatan laut. Saat itu, dia sudah menjadi seorang arbiter."